Dan sahabat kabar bursa, kali ini kita sudah terhubung melalui jaringan Zoom bersama Bapak Roy Barus selaku founder Bot Deep Learning for Trading. Halo, selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya pagi ini nih menjelang opening bell? Saatnya kita Alhamdulillah ya, ngobrolin kondisi walaupun pasar ya. ya alhamdulillah sehat. Posisi market ya seperti itu. Kalau market tidak naik ya turun. Kita sudah harus memantau, sudah persiapkanlah trading plan kita kemarin-kemarin. Ya, Iya, Pak Roy. gitu. Nah, ini kan kali ini kita ingin membahas dengan topik utama ini adalah trade your plan, plan your trade gitu. Nah, Ya, kira-kira ini kan kondisi miris IHSG selama 4 bulan terakhir ini tampaknya seperti apa sih penyebab utamanya? Apakah lebih dipengaruhi oleh eksternal atau justru internal ini kalau menurut Pak Roy? ya, kalau market mungkin sudah banyak ya. Saya juga sudah selalu melihat dari kabar bursa. Kemarin sudah banyak juga narasumber yang berbicara apa penyebabnya. Ada Donald Trump. Tetapi sebagai trader, ya saya trader dengan sistematik ya, dengan wake up bahwa harga saham secara teori harga saham naik dan harga saham turun itu karena sesuai dengan hukum supply and demand yang terjadi di market. Saat ini kebetulan supply-nya lebih besar daripada demand. Faktanya seperti itu, lebih banyak yang menjual daripada membeli. Itu hukum ekonominya dan dengan banyaknya yang menjual, maka harga turun dan ini adalah sesuai yang terjadi secara historikal ya. Jadi kalau kita lihat dari eh, tahun 97, saya coba ya. Kalau kita lihat dari tahun 97, ya kalau bisa ini bisa kelihatan nggak share screen saya? Iya, sudah tampak Pak Ya, Roy? jadi sini Silakan. ya. Jadi kelihatan bahwa historikal kita lihatlah apa yang terjadi di pasar saham Indonesia. Jadi sejak tahun 1997 sampai sekarang 2025, kita punya beberapa kali kejadian harga saham IHSG jatuh ya. Jadi bukan hal yang baru juga. Kita sudah bisa memitigasi bahwa pada satu siklus pasar saham itu akan mengulangi apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat, maaf. Pada tahun 1997 dan 1998, IHSG-nya jatuh 65% di saat itu terjadi krisis Asia. Nah, ini adalah yang bisa saya cari datanya ya, karena uh, yang bisa layak lah ya. Tahun 97 kita mengalami krisis yang besar dan situ terjadi supply lebih besar pada demand dan IHSG jatuh. Lalu pada tahun 2006 ada kejadian ketakutan di pasar saham Indonesia di mana suku bunga The Fed Amerika punya rencana untuk menaikkan suku bunga. Di situ IHSG kita turun. Kepanikan terjadi di market, sentimennya adalah The Fed. Saat itu juga supply lebih besar daripada demand, maka harga saham turun. Jadi kalau kita lihat, kemudian 97-98 kita punya siklus 10 tahunan, yaitu krisis subprime mortgage. IHSG turun 61% ini 10 tahun ya. Jadi di Amerika itu kalau mereka terjadi sesuatu dampaknya ke kita. Kita panik dan market kita jatuh. Jadi setelah 10 tahun dari 1997-98 kita IHSG turun cukup dalam. Kalau kita lihat di sini dia turun 61 persen ya. Nah, di sini ada 61%. Setelah itu di tahun 2012 itu mulai ada krisis di Eropa, itu referendum Yunani karena ada Olimpiade di sana, mereka budgetnya terbesar. Lalu berdampak 5 tahun setelah tahun 2008, yaitu 2013, ada krisis di Yunani menjadi makin lebar, IHSG-nya turun. Nah, setelah itu 2015 ada krisis euro. Ini bawaan dari krisis di Yunani. Itu supply lebih besar daripada demand. Berulang ya, historical. Nah, 2018 ya dari 2008 10 tahunnya kita ada mengalami perang dagang. IHSG turun 17,14%. Dia turun. Historikalnya memang turun. Jadi perang dagang pada saat itu IHSG juga turun dalam 17%.
Nah, di tahun 2020, 3 tahun, 5 tahun setelah tahun Euro krisis 2015, kita tahun 2020 ada krisis pandemik. Ini juga sama, turunnya dalam historicalnya. Kita turun secara 38% di tahun 2020, itu sangat panik sekali. Lalu di tahun 2023, ya 5 tahun setelah 2008, itu kita ada berulang kembali yang apa yang terjadi di tahun 2006, yaitu kenaikan inflasi, ya the Fed rate mau naik, itu turun juga kita 13%. Oke. Lalu kita di tahun 2005 ini, setelah 5 tahun, siklus 5 tahun, sejak tahun 2020, kira-kira apakah kita akan mengalami hal sama? Nah, sebagai trader, kalau saya ditanya, bahwa ya kita harus mempersiapkan apapun yang terjadi, bahwa IHSG punya siklus di pasar saham. Nah, kebetulan kita punya siklus 5 tahunan, punya siklus 10 tahunan. Sejak pandemik tahun 2020, kita punya siklus 5 tahunan, berarti 2020 tambah 5 tahun. Nah, kemungkinan besar akan terjadi di 2025. Jadi secara siklus, pasar saham kita memang ya kalau nggak naik, dia turun. Nah, saat dia turun, maka kita harus persiapkan jangan sampai nyangkut. Lalu pertanyaannya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat historical, yang paling dekat dengan kita adalah, nah, Presiden Trump itu terpilih di tahun 2016 November ya, pada periode pertama. Lalu perang dagangnya itu hampir setahun setelah dia terpilih. Hampir ya setahun lebih lah ya, di 2018 bahwa ada perang dagang, dia turun 17%. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2024, secara kemarin kita lihat Donald Trump terpilih di November 2024 dan baru masuk ke Gedung Putih bulan Februari kemarin. Nah, langsung dia menjanjikan akan ada perang dagang. Maka akan jatuh langsung lah kita di sini, market kita. Nah, kalau kita lihat di siklus perang dagang, dia membutuhkan 4 bulan sahamnya jatuh, baru 4 bulan kira-kira secara historical sahamnya sideways lah istilahnya. Nah, kalau kita lihat bulan Februari, sekarang bulan Januari, maka kira-kira kalau dia, ini istilahnya ada price channel lower downtrend ya, untuk bulanan. Kalau kira-kira turun di bawah lower downtrend ini, atau kalau kita lihat chartnya di bawah 6.500, ya kan, dia jebol di bawah 6.000, maka kita tunggulah mungkin 3 atau 4 bulan. Mungkin sekarang bulan Februari, mungkin bulan 6 nanti baru kita bisa lihat market kalau siklusnya berulang dari siklus 5 tahunan. 4 bulan nanti baru kita lihat apakah IHSG ini bisa untuk masuk begitu. Jadi kira-kira kalau saya harus Ya. bicara tentang fakta historical, seperti inilah yang terjadi di pasar saham Indonesia. Ya, Ya, Pak Roy, ini kira-kira seperti luar itu. biasa, sangat detail sekali ya historical data yang Anda sampaikan. Dan tampaknya jika melihat dari historical yang Anda paparkan barusan, tampaknya memang setiap IHSG mengalami penurunan atau bahkan bisa sampai di titik terendah ini karena faktor global yang lebih menguasai begitu ya dibanding faktor internal sendiri. Seperti itu ya, Pak Roy ya. Benar, karena siklus besar itu ya di Amerika mungkin ya pemilunya 4 tahun sekali mereka berganti presiden, dan umumnya karena alasannya karena market cap kita sangat kecil sekali, hanya kira-kira 1%. Baru dari kemarin saya dengar juga informasi bahwa kita ini baru 15 juta single SID di pasar saham kita, di mana eh, dengan cuma 15 juta dari jumlah seluruh penduduk kita ini sangat kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan pasar saham Amerika. Jadi kalau Amerikanya batuk, ya kita bisa bersin-bersin atau flu di Indonesia efeknya begitu terkait Ya, dengan tampaknya memang ini kebijakan-kebijakan dari Donald Trump atau sebenarnya Amerika Serikat ini yang paling berpengaruh begitu ya terkait IHSG terus mengalami pelemahan. Nah, namun ini untuk Pak Roy, kira-kira nih secara analisis teknikal dan fundamental, kira-kira di level berapa Anda memperkirakan IHSG akan mencapai titik terendahnya? Apakah bisa di 6.250, 6.000 bahkan, atau bisa lebih rendah lagi nih Pak Roy? ya saya harus lihat data dulu, maksud saya sebentar ya. Jadi
Eh, jadi harus dicek dulu dengan datanya seperti apa. Sebentar saya cek dulu. Ini apakah saya bisa memberikan data. Jadi kalau apakah bisa, ya sebenarnya sampai mana kita harus lihat dulu ya. Saya coba share lagi sekali. Apakah kelihatan di sini chart bot saya? Kelihatan ya, sudah ya. Jadi Iya, kita akan mungkin bisa bermain lebih di diperbesar sedikit, Pak ya Roy, untuk sebentar nanti chatbotnya. saya akan lihat dulu. Kita lihat kondisi VPA, VBP, monthly composite. Saya akan coba minta dulu perintahnya di boardnya. Oke. Mungkin ini sekarang sudah kelihatan ya. Jadi Iya. saya mengambil chart namanya chart supply and demand. Kalau mudah-mudahan kelihatan di sini kalau ini yang saya garis di bawah ini mudah-mudahan kelihatannya. Ini adalah sekarang posisi demand kita. Jadi kondisi chart candle terakhir kita berada di warna merah. Di bawahnya ini ada namanya demand. Mudah-mudahan saya bisa tulis. Demand zone ya. Demand. Nah ini kita masih bisa turun ke 6.000. Karena di 6.000 ini ada demand zone yang kemungkinan akan menjadi penahan IHSG jika jatuh. Cuman waktu timingnya saya tentu tidak bisa dipastikan apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan mencapai 6.000. Tetapi yang jelas dari data, dari chart, kita memiliki yang disebut dengan demand zone di sekitar harga 6.000-an. Mungkin kita bisa antisipasi sekarang untuk mempersiapkan plan kita, trading plan kita, serta capital kita untuk menunggu sinyal-sinyal ketika dia menyentuh 6.000. Faktanya memang ada demand zone di 6.000 yang kuat ya. Jadi seperti itu kalau kita tanya kapankah ada zona berikutnya demand untuk menahan kejatuhan, kemungkinan di 6.000. Tapi tergantung juga dengan inflow asing ya. Kalau asing tetap capital outflow, kemungkinan market kita tidak kuat menahan supply yang menyebabkan kejatuhan IHSG kita. Tapi kalau demand-nya masuk, artinya mungkin supply dari foreign flow masuk, kemungkinan kita akan lebih cepat. Seperti itu kira-kira dari yang saya bisa sampaikan dari data. Ya, berarti bisa kemungkinan akan berada sampai di titik 6.000 begitu ya, Pak Roy? Betul. Dari data kita ada demand zone di harga 6.000. Mudah-mudahan itu menjadi penahan yang kuat. Jadi kalau sekarang jatuh ya karena memang market tidak bisa dilawan. Psikologi market sekarang bearish. Kita jangan sampai menangkap pisau jatuh. Kita tunggu saja kalau ada demand zone yang kuat secara komposit. Tetapi begini juga yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan trader atau pelaku bursa bahwa market IHSG memang jatuh ya. Jadi kalau sebagai trader mungkin saja di antara saham-saham yang jatuh ini ada IHSG yang jatuh, ada saja saham-saham yang memberikan potensi. Jadi pintar-pintar juga kita harus memilih. Kalau seperti kemarin kan ada beberapa saham yang menunjukkan sinyal yang bagus ya untuk penutupan hari Selasa kemarin. Jadi IHSG memang jatuh, tapi di antara IHSG itu kita harus pintar-pintar memilih saham yang ingin ditradingkan. Begitu kira-kira. Jadi jangan juga kita merasa ketakutan dan kehilangan potensi dalam di pasar saham kita. Gitu kira-kira. Nah, Pak Roy, ini berbicara terkait jangan sampai kita menangkap pisau yang jatuh tadi tuh ya, Pak Roy ya. Lantas strategi trading apa nih yang paling efektif kira-kira menurut Pak Roy untuk bisa diterapkan dalam kondisi pasar yang bearish terus sampai saat ini? Apakah sebaiknya fokus pada short selling, hedging, atau justru wait and see nih? Kalau saat ini ya, kalau saya kebetulan tidak terbiasa dengan short selling karena selama ini saya trading ya saya hanya membeli di saham harga yang murah, lalu ketika sinyal sell-nya keluar saya akan menjual di pasar di harga yang lebih tinggi untuk profit. Tetapi bagi yang terbiasa dengan short selling ya silahkan. Bagi yang biasa fast trade istilahnya ya, jadi kita beli ada rebound sedikit, technical rebound kita bisa jual. Itu boleh-boleh saja. Yang penting sudah terbiasa dan paham bagaimana resikonya. Resiko dulu yang harus dikontrol. Sahamnya bisa ada beberapa saham yang sedang bagus ya, bisa diakumulasi. Tetapi dengan kondisi market yang bearish seperti ini biasanya
alokasi saya untuk masuk ke saham itu saya perkecil di lebih kecil ya, manajemennya diatur, hanya masuk dari seluruh kapital saya maksimum 20% atau 30%, sisanya cash ya, sekitar 70% di portofolio atau trading manajemen saya masih cash, sehingga kalaupun nanti ada opportunity dia bottoming mungkin 2 atau 3 bulan nanti, saya bisa full power. Nah saat ini tidak 100% saya wait and see, tetap ada di market untuk mengambil profit dari saham-saham secara lebih short ya, bukan short, maksud saya jangka pendek. Saya lebih fast trade istilahnya. Tetap ada profit beberapa saham yang bisa saya mungkin dalam swingnya selama 1 minggu dapat profit 5 atau 10%, udah saya lepas karena kondisinya lagi bearish memang. Begitu. Yang penting manajemennya diatur, jangan sampai nyangkut. Kalaupun kita masuk ke market, cukup 30 atau 20% saja saat ini, sisanya cash gitu. Tinggal di portofolio manajemen dan money management diatur saat kondisi bearish seperti ini. Begitu kira-kira. Nah, Pak Roy, dengan kondisi pasar yang bearish saat ini, kira-kira apakah BI perlu mengambil langkah lebih tegas nih, Pak Roy? Seperti menghentikan perdagangan sementara mungkin, atau untuk mengontrol permainan bandar atau spekulan yang memperburuk kondisi pasar, seperti itu? Kalau menurut saya tidak perlu ya, karena di dalam sistem market, dalam sistem pasar saham yang menganut sistem pasar bebas ya, maksudnya adalah memfasilitasi antara supply and demand, antara pembeli dan penjual. Intervensi dari pengelola bursa menurut saya justru membuat sistem market itu tidak berjalan dengan baik. Ya, dengan adanya misalnya auto reject bawah atau dipaksakan auto reject bawah seperti dulu kasus pandemik, maka akan mempersulit, menurut saya dari pengalaman justru membuat auto reject bawah berjilid-jilid karena hanya pemain besar saja yang bisa membuang barang. Akhirnya kita yang retail akan tetap nyangkut. Karena saya pernah melihat market karena intervensi dari pengelola bursa membuat pasar saham auto reject berjilid-jilid karena kita tidak sempat keluar. Menurut saya apa yang dilakukan oleh bursa adalah membuat sistem perdagangan lebih transparan, mekanismenya baik, biarkan market bekerja dengan sistem yang ada. Terlalu banyak intervensi membuat sistem market atau kita trader ini berubah-ubah peraturan menjadi bingung. Jadi seperti itu. Lalu yang lain yang bisa dilakukan adalah edukasi lah trader kita sebaik mungkin. Memang kalau dibilang bandar itu adalah mekanisme dari market, ya, atau disebut dengan strong hand, fund manager atau segala macam. Mereka adalah penyedia likuiditas juga, pelaku market yang haknya sama. Itu menurut saya. Nah, Pak Roy, ya. Sebisa mungkin diminimalisir lah intervensi market karena di pasar Amerika juga tidak ada intervensi sebegitunya ya untuk membatasi penurunan. Kalau market memang turun, justru potensi bagus bagi yang sedang wait and see gitu. Bahkan orang yang punya cash malah berdoa semoga IHSG turun lebih dalam supaya nanti kalau pas harganya murah bisa mantul. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang berharap IHSG turun lebih dalam supaya saya bisa masuk. Cuman kan mungkin kebanyakan retail kita belum teredukasi dengan baik sehingga banyak yang nyangkut lah, banyak yang salah baca saham, salah baca market, salah timing sehingga posisinya boleh dikatakan sekarang mengalami floating loss. Itu yang mungkin membuat kekhawatiran. Tapi menurut saya itu biasa saja, itu mekanisme dari market. Selama ini saya di market seperti itu udah biasa. Okay. Ya, minimalisir intervensi market begitu ya Pak Roy. Tapi jika melihat dari data historis yang Anda sempat paparkan tadi kan sebenarnya sudah ada siklus begitu ya, 5 tahun bahkan 10 tahun sepertinya sudah terbaca bagaimana spekulasi ke depannya. Lantas jika memang faktor eksternal ini memang yang paling tinggi begitu ya untuk faktor penurunan IHSG, apakah seperti suku bunga The Fed, perang dagang, atau harga komoditas global terhadap proyeksi IHSG ke depannya akan seperti apa nih kira-kira?
Ya, tentu kalau kita lihat tadi apa yang terjadi dari historical tahun 97 bukan hanya di Amerika ya. Krisis di ASEAN tahun 97-98 itu penyebabnya dari memang fondasi ekonomi di negara ASEAN. Lalu kita lihat tahun 2013 krisisnya di Eropa. Ya, di Eropa bukan di Amerika. Jadi memang faktor global mungkin saja nanti gilirannya di negara-negara yang lain ya. Kebetulan sekarang kalau kita lihat siklusnya adalah perang dagang. Kombinasi dengan eh, the Fed masih belum menurunkan suku bunga dan faktor lainnya. Jadi segala faktor yang terjadi di market itu kita sebut dengan price discount everything. Jadi apapun yang terjadi di market di diskon oleh harga di indeks kita. Faktanya seperti itu. Jadi kita kalau memikirkan apa penyebabnya tidak akan selesai-selesai. Yang pasti penyebabnya adalah harga saham jatuh, IHSG jatuh itu karena supply lebih besar daripada demand. Nanti kalau demandnya lebih besar, apapun penyebabnya, kita berdasarkan historical akan melihat IHSG ini berbalik menguat, pasti. Kalau demandnya lebih besar pada demand, maka harga akan menguat. Pada saat sekarang, faktanya supply lebih besar pada demand, asing keluar, dolarnya menguat dibanding rupiah, akhirnya capital outflow dan berbagai macam faktor itu terdeteksi digambarkan dengan harga yang turun. Price discount everything, volume validate nanti. Kita lihat volumenya besar, masih valid. Jadi kita tunggulah nanti. Kalau ada perlawanan artinya kalau mulai terdeteksi demand-nya masuk, baru kita ikutan masuk. Kalau sekarang supply yang sangat besar, ya kita nggak sanggup menahan supply yang keluar dari IHSG ya. Seperti itu. Faktor penyebab apapun bisa terjadi, dalam negeri juga bisa, luar negeri bisa juga. Laporan keuangan perbankan yang kemarin katanya kurang di bawah ekspektasi bisa juga. Semua itu terkombinasi dalam negeri, luar negeri dengan segala macam faktor yang terjadi membuat harga saham jatuh. Bebas saja mau dalam negeri atau luar negeri, tapi faktanya supply-nya lebih besar daripada demand saat ini. Faktanya seperti itu. Ya, Pak Roy, melihat fakta tersebut, kira-kira rekomendasi Anda untuk investor retail yang saat ini mungkin sudah mengalami kerugian nih akibat kondisi bearish ini, kira-kira seperti apa? Apakah sebaiknya cut loss, hold, atau justru averaging down dulu nih, Pak Roy? Tergantung masih punya duit atau enggak ya. Kalau sudah habis-habisan, nggak ada lagi capital, di portfolio cash-nya sudah jadi saham semua, alias nyangkut, nggak ada solusi lain selain sabar. Ya, kalau masih loss-nya kecil, masih misalnya 5%, 10%, boleh exit nanti dengan harapan kita bisa buyback ya. Tapi baca dulu marketnya, tergantung sahamnya juga. Tapi kalau sudah minusnya 40%, 50% nyangkut, istilahnya nyangkut, saya sarankan sabar sajalah. Karena siklusnya ini biasanya seberis-berisnya IHSG, toh kalau kita sabar dia rebound juga. Tergantung sahamnya ya. Kalau misalnya pegangnya BBCA, Bank Mandiri, saham-saham fundamentalnya bagus, mudah-mudahan bisa rebound. Tapi kalau saham yang gorengan yang sekarang sudah di bawah 50, ya sudah, saya tidak ada solusi lain selain sabar saja. Ya, jadi seperti itu. Kalau kondisi sekarang begini, kalau duitnya sudah nggak ada, semuanya sudah nyangkut, ya tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau masih ada capital, misalnya baru masuk 30%, misalnya saja modalnya 100 juta, baru masuk 10 juta, masih ada 50 juta misalnya, ya boleh cicil-cicil saham-saham yang fundamental bagus, yang kelihatan mulai ada bottoming. Mulai cicil lah, misalnya masuk 20 lot atau 10 lot atau 5 lot untuk jaga-jaga kalau dia rebound. Tapi menurut saya masih bearish ini, masih tunggu 2 atau 3 bulan lagi. Gitu. Kalau sudah nyangkut, nggak ada solusi lain selain sabar. Apa boleh buat? Gitu kira-kira kalau saya sarannya bagi yang sudah nyangkut. Iya, Pak Roy, berarti harus menerima begitu ya kondisi pasar saat Iya, ini dan pelajaran lah. sabar dulu. Sabar
baru paksakan melawan, kan sudah nyangkut, kapitalnya sudah nggak ada. Tapi bagi yang ada masih harus tunggulah 2-3 bulan, tunggu demand-nya masuk lah baru kita. Nggak bisa melawan market kalau logis seperti ini. Kita tunggu sehari 2 hari apakah ada perlawanan di daily, demand-nya sudah masuk. Kalau yang nyangkut, kalau mau exit tunggu rebound juga, pastikan nyangkutnya jangan terlalu dalam. Tunggulah menurut saya, belum setelah dia turun, kita tunggu 2 atau 3 bulan, biasanya ada perlawanan dari historikalnya. Ya, kira-kira begitu. Baik, kita tunggu perkembangannya bagaimana nih 3-4 bulan mendatang. Terima kasih banyak rekomendasi dan analisis yang Pak Roy berikan. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya untuk sahabat kabar bursa. Kita jumpa lagi di kesempatan lain, Pak Roy. Sehat selalu. Sama-sama Mbak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.